Itulah. Dan itu yang membahayakan apa? Orang yang merasa benar itu menjustifikasi bahwa surga milik mereka. Yang lain itu milik, yang lain itu neraka semuanya. Jadi terkadang saya bilang sama teman-teman, kalau yang lain neraka, dia surga sendiri. Nanti nek swarga ini karena koncone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, jumpa lagi dengan Rahmatan lil Alamin Channel, media komunikasi dan dakwah penyuluh agama Islam, kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Adil, objektif, dan moderat. Kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang moderasi beragama dalam merawat kerukunan dan persatuan bangsa. Sangat istimewa sekali bahwa narasumber kita adalah yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Muadzin. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Beliau adalah Ketua FKUB Kabupaten Blitar, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Blitar. Dan yang kedua, beliau adalah Mudirul Ma'had Darussalam. Nurussalam. Masya Allah, mohon maaf Pak Yai. Beliau memiliki banyak kompetensi yang luar biasa yang sangat dibutuhkan oleh umat pada saat ini. Hanya dua saja yang kami sebut, padahal masih banyak sekali. Pak Yai, yang pertama, akhir-akhir ini moderasi beragama menjadi suatu program prioritas dari Kementerian Agama Pusat, Pak Yai, yang diharapkan menjadi pilar dalam rangka menguatkan kerukunan dan persatuan bangsa, Pak Yai. Tapi sebagian masyarakat mungkin masih agak bingung moderasi beragama itu. Mohon Pak Yai jelaskan yang gampang, mudah, yang bisa dipahami oleh masyarakat umum. Apa itu moderasi, Pak Yai? Jadi begini, kalau kita bicara moderasi beragama, seseorang itu, orang umat beragama itu tidak perlu mengejek umat yang lain. Mengerjakan ajaran agamanya masing-masing, nggak usah ngurusi agamanya orang lain. Semua agama menurut daripada umat beragama masing-masing mesti abadi. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejahatan. Nah ini. Nah, karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejahatan, maka tidak boleh seseorang melecehkan daripada agama yang lain. Karena apa? Intinya mengajarkan kebaikan. Nah, akhir-akhir ini mengapa ini menjadi mencuat? Karena ada orang yang merasa benar. Dia merasa benar, orang lain salah semuanya. Dan itu yang membahayakan apa? Orang yang merasa benar itu menjustifikasi bahwa surga milik mereka. Yang lain itu milik, yang lain itu neraka semuanya. Ini terkadang saya guyon sama teman-teman, kalau yang lain neraka, dia surga sendiri. Nanti nek swarga ingi rane koncone. Sepi. Iya, Pak Yai. Nah, gitu. Intinya itu aja. Jadi yang namanya pelangi itu jadi indah karena warna-warni. Siap. Nah, itulah ya. Nah, warna-warni itulah yang barangkali menjadi Indonesia menjadi luar biasa. Karena apa? Karena ada 6 agama, tidak ada konflik agama, tidak ada 700 sekian suku, tidak ada konflik suku. Karena apa? Sejak awal bahwa founding father kita ini sudah mengajarkan pada kita, Indonesia ini dibentuk bukan negara Islam, tapi bukan negara Islam, tapi Darussalam. Ya. Bukan Darul Islam, tapi Darussalam. Negeri yang aman. Negeri yang aman, indah, ramah, damai, enak, saling memahami, saling mengerti, walaupun tidak ngerek daripada bendera Islam. Terima kasih Pak Yai. Kemudian gini Pak Yai, kalau ditanya sejauh mana urgensinya pemahaman moderasi itu dalam mengokohkan kerukunan dan persatuan, Pak Yai? Kalau setiap umat beragama memahami bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejelekan pada orang lain, maka ini intinya di sini.
Sehingga tidak ada orang yang merasa hebat di antara orang yang ada di Indonesia ini. Di Indonesia ini. Yang Islam menghormati yang non-Muslim, yang non-Muslim menghormati yang Muslim. Selesai kan sebenarnya. Yang menjadi tidak selesai itu karena apa? Ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa kalau tidak Islam namanya kafir. Iya. Ya benar dalam konsep agama. Ya, tapi dalam perspektif kita hidup di Indonesia, jangan mengatakan kafir lah. Ya. Walaupun dalam agama kita memang begitu, tapi dalam perspektif kita hidup di negara yang kita berbangsa bernegara ini, katakanlah non Muslim itu akan lebih nyaman didengarkan. Salah satu contoh namanya, saya diundang di acara kenegaraan di Pendopo pada waktu 17 Agustus mamanya. Kemudian saya disuruh untuk doa. Kemudian saya bilang, Bapak Ibu yang Muslim, monggo kita nanti mengamini doa saya. Yang kafir-kafir masa begitu. Iya. Gitu loh ya. Jadi dalam perspektif berbangsa dan bernegara. Dan toh kalau kita melihat dalam Al-Quran ada kok. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Nah, ghairul islami dinan kan ya non Muslim namanya. Nah, gitu dah. Ini Pak Yai, kadang-kadang memang pemahaman itu tadi mungkin pemahaman dalam sebuah agama yang tidak moderat itu kan sering membuat masalah. Tapi diharapkan juga mungkin Pak Yai bahwa dengan pemahaman beragama yang moderat itu menginspirasi pemahaman berbangsa yang moderat juga dalam berpolitik dan sebagainya. Monggo Pak Yai. Dari gini loh. Makanya kita tidak boleh berhenti, tidak boleh waleh-waleh untuk menyemangati semua warga negara yang ada di Indonesia dari berbagai macam agama yang ada, bahwa Indonesia itu kuat, Indonesia itu menjadi hebat, Indonesia jadi ayem, tidak ada konflik agama. Jangan dianggap bahwa ini karena mayoritas umat Islam. Kalau yang kecil itu nanti mereka akan membuat ulah, tidak nyaman negara kita. Nah gitu loh. Sehingga apa? Yang mayoritas memberikan contoh kepada yang minoritas bagaimana konsep daripada tasamuh itu dijelaskan secara utuh kepada seluruh anak bangsa. Alhamdulillah. Kalau ini Pak Yai, di dalam tatanan berbangsa dan bernegara yang seringkali mengoyak kerukunan itu apa saja biasanya Pak Yai? Yang secara berbeda. Gini. Kalau ketika masyarakat kita kan masyarakat agamis, masyarakat religius kan negara kita itu, walaupun bukan negara Islam tapi mereka kan religius itu. Masjid terbanyak di dunia ya di Indonesia. Ya kan begitu ya. Umat Islam yang ada di Indonesia terbesar ya juga di Indonesia. Artinya begini, kalau kita bicara tentang berbangsa dan yang bisa mengoyak kesatuan berbangsa dan bernegara ini sebenarnya agama suku. Nah, kalau politik Pak Yai? Politik itu kan sifatnya kan intensitas, jadi tidak setiap saat, gitu loh. Iya. Dan kalau politik itu paling 5 tahun sekali. 5 tahun sekali agak geger. Ya seperti Zaitun kan 5 tahun sekali. Nah, luar biasa ya. Iya. Kemudian yang paling bertanggung jawab Pak Yai, siapa saja ini mungkin menjaga ini dalam rangka apa namanya hari kemerdekaan kita ini. Yang agar semua yang bertanggung jawab itu betul-betul juga menyuarakan tentang kerukunan. Jadi kalau kita bicara tanggung jawab, semuanya bertanggung jawab, kan begitu toh. Jadi semuanya bertanggung jawab untuk membuat negara itu adem, ayem, tentrem, jenjem, tak ada konflik apapun. Kemudian siapa di atasnya ini? Kalau setelah ini seluruh bangsa Indonesia harus bertanggung jawab. Setelah ini adalah toga Thomas. Tokoh agama, tokoh masyarakat. Di atasnya lagi siapa? Ya pemerintah tentunya. Ya pemerintah dengan berbagai macam lininya ini juga punya pengaruh yang kuat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan daripada pemerintah, kan begitu. Selama kebijakan negara itu bahwa kebijakan itu tetap berada di tengah-tengah daripada masyarakat berbangsa, selesai. Gitu.
Tapi kalau yang namanya kebijakan kepala daerah itu menguntungkan satu pihak, yang kecil nanti juga akan beruntung. Jadi jangan dianggap bahwa yang kecil tidak bermakna, bermakna juga. Iya. Gitu. Berarti harus adil dan bersinergi. Kira-kira begitu. Alhamdulillah. Yang terakhir, Ya. Pak Yai, tentang ini kan menyambut Hari Kemerdekaan Iya. Republik Indonesia yang ke-78, Ya. Pak Yai. Mungkin kata-kata yang nasihat untuk kita semuanya sebagai bangsa, anak bangsa, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan tetap kokoh persatuan dan kerukunan bangsa Indonesia. Oh, iya. Negara itu milik kita. Milik kita. Kita jaga, kita rawat, kita amankan bersama-sama. Jadi sense of belonging, merasa memiliki. Merasa. Negara itu milik kami, milik saya, milik kita. Kita amankan, kita rawat, kita jaga. Tidak ada satupun dari unsur dalam atau luar yang bisa merusak, menggoyak daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Dan mungkin ada Pak Ye, ada yang punya pikiran bahwa sekarang ini orang bicara agama, sedikit orang bicara tentang cinta terhadap negara kesatuan. Lah mungkin ada nasihat, ada perspektif agama sekarang, perspektif agama. Satu-satunya ulama yang ada di Indonesia Iya. yang jargonnya hubbul waton minal iman, Bayi Hasan. Masya Allah, luar biasa. Artinya mengelola negara dengan baik itu bagian perintah agama. Baik kan perintah agama. Iya. Salah satu contoh mamanya, ada salah satu suku Iya. yang melahirkan ulama-ulama besar. Iya. Siapa? Suku Kurdi. Oh, Suku Kurdi itu nggak punya negara. oh iya, Pak Ye, Masya Allah. Coba, sehebat apapun sebuah suku, kalau nggak punya agama, mereka tidak akan pernah nyaman kehidupannya. Karena apa? Tidak punya negara. Makanya negara ini harus kita rawat, kita jaga, kita harus jadi bemper dari siapapun yang pengen mengoyak daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa. Subhanallah. Terima kasih Pak Yai. Sam-sam. Mudah-mudahan ini menginspirasi kepada saudara-saudara kita semuanya, bangsa Indonesia, bahwa merawat dan menjaga kerukunan dan persatuan bangsa itu merupakan tanggung jawab kita semuanya yang akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Yai, terima kasih atas Sama-sama. waktunya Sama-sama. dan pemikiran yang luar biasa. Demikian sahabat dimanapun berada, pertemuan kita pada saat ini mudah-mudahan bermanfaat, dan ini bagian nasionalisme kita, cinta kepada negara kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Nggak, bener ya. Makanya. Ya.